Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut akan belajar teknik berikutnya dalam Object Oriented Programming dengan bahasa pemrograman Java. Kalau sebelumnya kita belajar tentang inheritance atau pewarisan, kali ini kita akan membahas teknik yang disebut dengan polymorphism. Nah, apa itu polymorphism? Secara sederhana sebenarnya poly itu artinya banyak, morph itu artinya bentuk. Jadi banyak bentuk. Nah, kalau dibawa dalam konteks bahasa pemrograman, polymorphism ini sebenarnya kemampuan bahasa pemrograman untuk melakukan suatu aksi. Ada satu aksi begitu, dilakukan dengan cara yang berbeda-beda bergantung pada apa yang akan diproses pada aksi tersebut. Jadi aksinya satu, tapi bergantung apa yang kita kirimkan ke aksi tersebut, maka aksi itu akan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, dalam bahasa Java dikenal ada dua jenis polymorphism, yaitu static polymorphism dan dynamic polymorphism. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah static polymorphism, dan dalam bahasa Java dikenal dengan teknik method overloading. Oke, untuk lebih jelasnya seperti biasa kita pendekatannya praktis saja. Ini ada contoh langsung tentang method overloading. Nah, sekali lagi tadi disampaikan bahwa polymorphism itu satu aksi, tapi bergantung apa yang akan diproses pada aksi tersebut akan dijalankan dengan cara berbeda. Nah, pada static polymorphism dalam bahasa Java dikenal sekali lagi namanya method overloading untuk static polymorphism. Apa sebenarnya method overloading itu? Sebenarnya adalah kita bisa membuat beberapa metode dengan nama yang sama. Nah, ini semua metode di sini kalau diperhatikan namanya adalah create. Masing-masing metode ini melakukan aksi yang berbeda-beda. Jadi kalau dipanggil metodenya namanya method create, tapi aksi mana yang kemudian akan dilakukan oleh method create ini bergantung pada bagaimana method create ini dipanggil. Ya, ini kalau diperhatikan di sini masing-masing metode ini memiliki signature, argumen atau parameter yang berbeda-beda. Create pertama ini tidak menerima argumen sama sekali. Kalau ini dipanggil tanpa argumen, yang akan dicetak adalah kata halo. Nah, metode greet kedua ini menerima argumen bertipe data string dengan nama argumennya nama. Kalau ini yang dipanggil, maka yang akan dicetak layar adalah halo nama. Yang ketiga, ini menerima string juga, kemudian ada integer kali. Kalau ini yang dipanggil, maka akan dilakukan pencetakan halo nama sebanyak kali yang dikirim. Jadi sebanyak variabel kali yang dikirim. Terakhir, ini juga menerima dua parameter, dua argumen, tapi keduanya string. Kalau ini yang dipanggil, maka yang dicetak halo, kemudian gelarnya, kemudian namanya. Kita langsung lihat apa perbedaannya. Oke, ini sebenarnya sudah dapat dijalankan. Oke. Misalkan saya ganti di sini. Perhatikan kalau ini saya jalankan. Ini yang pertama saya panggil method create. Oh ya, saya lupa sampaikan ini statik semua ya. Nggak mesti statik, tapi di contoh ini statik agar mudah kita jalankan. Jadi kalau yang pertama ini yang dipanggil greet tanpa argumen. Jadi ekspektasinya, harapannya yang keluar ya tulisan halo saja. Yang kedua, kita mengirimkan Johnny. Berarti ini sebuah string. Harapannya yang dipanggil adalah string nama, berarti halo Johnny. Si harapannya begitu. Yang ketiga, Dodi dan integer 3 kali. Ini harapannya tentunya yang dipanggil adalah metode yang ini eksekusinya halo Dodi sebanyak 3 kali pada baris yang berbeda.
terakhir ini greet Zainab Ina. Ini mestinya karena string keduanya, yang akan dipanggil adalah variasi terakhir, yakni halo, kemudian gelarnya di situ kita tulis Ina, dan namanya di situ kita tulis Zainab. Mari kita coba ya. Run. Oke, perhatikan bahwa meskipun kita memanggil metode yang sama, tapi karena argumennya berbeda, aksi yang dilakukan juga berbeda. Karena memang sebenarnya di belakang kita punya lebih dari satu metode dengan signature yang berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan method overloading dalam bahasa Java. Method overloading ini masuk dalam jenis polymorphisme yang statik. Kenapa? Karena pada saat kita compile, bahasa pemrograman sudah tahu metode mana yang akan dipanggil. Jadi pada compile time sudah jelas bahwa ini akan memanggil yang parameternya string 1, dan ini yang string dan ini yang string dan string. Udah ketahuan dari sejak compile. Jadi static polymorphism. Nah, sesederhana itu tentang metode overloading. Kita akan bahas jenis yang satu lagi, yakni dynamic polymorphism, pada video yang satu lagi. Sekian untuk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.